familiar juga kita bilang saham ini udah terlalu mahal, saham ini masih murah, atau saham ini layak masuk, saham ini layak jual. Untuk menentukan itu Mas Gani punya indikator-indikator sendiri nggak? Say kalau soal harganya deh sudah terlalu mahal kah atau masih murah kah untuk entry? Nah, karena saya juga punya metode sendiri untuk nge-analisis. Saya nyebutnya metode FCDST. Jadi itu ada 5 parameter yang untuk mengidentifikasi ini saham bagus, bukan bagus, under value atau over value. Okay. Jadi sebenarnya simpelnya ada 2 hal yang saya analisis dari metode ini tuh. Pertama, perusahaannya baik atau enggak. Misalkan tadi RO-nya oke, IPS-nya macam-macam, segala macam. Kalau growth-nya bagus, oke. Lalu yang kedua, valuasinya nih. Apakah valuasinya dia wajar atau dia kemahalan? Ntar untuk ini ngeceknya di tadi PER, PBV segala macam. Balik lagi ya. Di-combine lagi rata-ratanya. Oh ternyata setelah disimulasiin dalam beberapa tahun, karena investasi ya, saya buat beberapa tahun, hasil si potensi dari metodenya dan margin of safety-nya oke, ini saya masuk gitu. Tetapi misalkan enggak, mungkin di bawah rata-rata yang profil resiko saya nggak cocok, bakal saya nggak masuk juga. Ini juga nyambung kayak tadi yang konteks misalkan untuk evaluasi saham nih. Misalkan tadi udah naik harganya tinggi, anggaplah udah multi bagger lah dalam beberapa waktu. Pas saya cek lagi dengan metode itu, oh potensinya pasti ngurang nih karena dia udah naik kan. Si fundamentalnya sama, tapi valuasinya yang berubah, harga naik. Ya udah biasa kayak gini, udah nggak cocok nih kayaknya kalau saya hold lagi, pasti langsung saya cut. Dan berarti take profit kalau kondisinya kayak gitu. Oke, berarti pas milihnya juga dilihat under value atau over value. Ketika sudah di dalam juga udah multi bagger, udah segala macam. Kalau memang harus rilis gitu ya. Iya. Soalnya jangan. Jadi kalau di prinsip tuh bisa bilangnya tuh, satu, pertama beli saham yang baik, 2 beli di harga yang baik juga. Jangan sampai beli saham bagus, perusahaan baik tapi harganya mahal nih. Kalau kayak gini ntar mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu kita untuk koreksi dulu. Pasti bakal ada koreksi lah. Pasti terjadi kayak gitu. Mungkin dalam jangka panjang kayak misalkan kita ngelihat Big Bang sekarang sempat koreksi juga kan. Kalau yang beli di harga tinggi mungkin tuh lagi valuasi lagi tinggi dan akhirnya terdampak dulu gitu loh. Di saat kalau kita beli di harga yang bagus dan perusahaannya bagus, ya udah pasti dalam jangka panjang lebih safety marginnya lebih oke lah. Safety marginnya lebih oke, dilihat lagi kemudian bagaimana kemudian tadi posisi valuasi sahamnya ya bisa dilihat. Oke, kalau kita lihat kondisi yang sekarang deh Mas Gani dengan 10 tahun sudah berkecimpung di pasar modal. Kondisi kita kan masih cukup volatile gitu ya. Ini kan kita tappingnya di tanggal 30 Juni ya, 2 hari terakhir aja indeks harga saham gabungannya masih ditutup di koreksi lah ya, masih di zona merah gitu. Kalau ngelihat kondisi sekarang, apa yang kemudian bisa disarankan? Ya mungkin kalau bisa dibilang sarankan monggo aja, atau mungkin dikasih tips buat teman-teman di luar sana. Ini investor harusnya tunggu dulu, lihat dulu, atau cek lagi valuasinya, atau menunggu momentum pasar untuk kemudian ambil langkah selanjutnya, Mas Gani? Kalau saya karena aliran investor dan selalu menginikan, ada sebuah quote, market always be there for you, but are you always be there for market? Nah, jadi market tuh pasti bakal selalu ada saham-saham lain yang mungkin yang biasa, yang bisa potensial, tetapi kita siap nggak? Nah itu aja pertanyaannya. Jadi misalkan sekarang sentimen lagi buruk nih, oke, tapi kita lihat dulu apakah kita mau main jangka pendek. Kalau jangka pendek, ini bahaya nih kalau jangka pendek karena masih volatile sekali kan, kita nggak tahu. Tapi kalau jangka panjang, baik lagi ke perusahaan tadi. Karena logikanya kalau dari saham sebagai bisnis tuh, misalkan ada perusahaan yang menghasilkan profit 1 triliun per tahun, dan harga sahamnya 1.000 lah misalkan. Misalkan perusahaan ntar nanti profitnya naik jadi 5 triliun, jadi 10 triliun, kan nggak mungkin harga saham. Nggak logis lah kalau harga saham tetap 1.000. Jadi mindsetnya di situ sih. Tapi kalau dibilang apakah sekarang saatnya masuk atau enggak, ini tetap ada risk dan rewardnya sendiri-sendiri sih. Misalkan taunya masuk dan emang berada di support, nanti beres, naik, dia bakal dapat harga bawah. Dan untung kan lebih gede lah karena dia dapat harga bawah. Cuma kerugiannya kalau ternyata turun lagi, ya kita harus menerima kerugiannya. Profil resikonya cocok nggak? Tapi misalkan kita menunggu momentumnya untuk naik, ya kita mungkin udah lebih aman lah, lebih safety karena ini momentumnya udah beres nih untuk naik, tapi kita nggak akan dapat harga di bawah, itu aja. Tapi kalau secara general memaknai koreksi yang terjadi itu sebetulnya gimana sih Mas Gani? Kalau misalnya secara general ya, mungkin kalau tadi kan udah lebih dalam. Peluangkah atau ya tadi momen untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali di tengah momen koreksi seperti ini? Kalau ya itu balik ke pilihan sih. Misalkan kita main jangka panjang dan investor yang fokus ke bisnis, justru sekarang adalah sebuah peluang. Karena makin banyak saham-saham yang dia profitnya bisa naik gede kok, omsetnya naik gede tapi harganya malah turun bisa 30%. Kan dari sisi bisnis itu nggak logis gitu. Jadi kalau dari sisi investing yang memilih ke saham bisnis, ini peluang. Cuma ya kalau yang untuk jangka pendek yang melihat sentimen,
Ini masih harus diperhatiin sih. Oke, baik. Lagi-lagi balik ke apa ya, point of view-nya seperti apa begitu ya Point of view. untuk ngelihat koreksi seperti ini. Oke, kalau kalau kita ngomong MSCI tadi kan saya udah sempat singgung ya, Mas Gani. MSCI kita masih tetap dipertahankan di kategori emerging market gitu ya. Meskipun ancaman ke frontier masih ada gitu ya Betul. sampai November 2026. Apakah kemudian kalau kita lihat keputusan ini apa yang bisa kita maknai, apa yang bisa kita ambil dari keputusan ini, Mas Gani? Sejujurnya kalau dari MSCI saya cukup apa ya, oke juga, bagus juga karena akhirnya ke tetap emerging market, cuma tetap memberikan peringatan ke regulator yang ada di Indonesia, karena saya merasa tuh beberapa tahun terakhir, apalagi yang disinggung di MSCI terakhir itu terkait coordinated trading ya. Nah itu Betul. masih cukup terlihat lah, karena ya beberapa tahun terakhir saham-saham tertentu doang yang naik tinggi, di saat saham-saham yang kasarnya jadi core, jadi fundamental pasar tuh malah di situ-situ aja bahkan turun. Karena balik lagi tadi logikanya gimana, ada sebuah saham yang menghasilkan profit hanya segini, bagus sih, cuma ada perusahaan lain yang profitnya lebih tinggi dan lebih bagus, tapi valuasinya bisa setengahnya, seperempatnya gitu. Nah dari situ saya udah mulai, wah ini kayaknya pasar udah mulai pasar nggak waras lah pada saat itu. Makanya saya juga sempat bikin konten tuh di Januari awal ketika IHSG 9.000, hati-hati ini bisa jadi koreksi, dan kita udah mulai harus siapkan cash lah pada saat itu. Walaupun nggak tahu ya koreksi ternyata sedalam ini juga gitu. Saya minus 30% lebih. Oke, jadi memang akhirnya tetap berarti intinya adalah catatan MSCI-nya ya kita terima gitu ya, sambil untuk regulator, untuk Bursa Efek Indonesia, OJK dan juga seluruh pemangku kepentingan ya reformasinya tetap minta dilanjutin gitu ya. Lanjutkan ya. Hasilnya udah kelihatan belum sih Mas kalau dari sisi Mas Gani sebagai investor? Hasilnya udah lumayan kelihatan sih. Kelihatan, dari awal yang saya Januari kan ya, sampai sekarang tuh udah lumayan oke lah. Kalau di saat dulu mungkin saham-saham yang kasarnya non-core kok bisa mendongkrak pasar lah. Sekarang mereka udah nggak terlalu signifikan lagi di pasar. Jadi udah mulai udah mulai waras lah, udah mulai bisa waras. Tinggal nunggu ini kapan nih titik pullback-nya aja. Oke, apalagi ya upaya yang dilakukan sudah buka data HSC, sudah free float minta dinaikkan gitu ya. Jadi memang transparansinya bisa lebih terbuka juga buat investor. Tapi kalau ngelihat pergerakan dana asingnya sendiri ada hal yang cukup berbeda nggak setelah keputusan MSCI kemarin, Mas Gani? Nah, masalahnya masih kurang lebih mirip-mirip sih, karena dari kemarin masih net sale asing tuh masih terus keluar, terjadi, dan tadi itu kan November ya untuk ini selanjutnya. Ya kalau dari sisi asing sebenarnya mungkin mereka akan menunggu sampai November juga. Jadi bisa jadi ini sideways lah di kita nih, gimana mungkin domestik yang buat naikin atau gimana, tapi asingnya masih sosok lah untuk dalam kondisi MSCI sekarang karena kayaknya mereka menunggu benar-benar keputusan akhirnya seperti apa gitu ya, meskipun ya tetap aksi beli pasti ada, tapi net sale juga ternyata tetap berlanjut ya. Oke, ini menjadi menarik juga bagaimana kemudian perhatian kita tertuju masih kepada pengumuman nanti MSCI ke Bursa Efek Indonesia, bagaimana kemudian pasar saham Indonesia statusnya seperti apa.